Gimana kalau Anda bisa mengubah aturan main dalam setiap negosiasi? Hari ini, kita bakal bongkar sebuah strategi ampuh yang bisa dipakai di mana aja, mulai dari merger miliaran dolar sampai pas Anda mau beli mobil. Coba bayangin, selama 6 tahun negosiasi antara Christopher Columbus dan Ratu Isabella dari Spanyol itu macet total, buntu, sampai akhirnya dia ngeluarin kartu as, yaitu ancaman kompetisi dari rival berat sang ratu, Prancis. Nah, langkah Columbus ini agak aneh kan? Nggak pas kalau dibilang negosiasi biasa, tapi juga bukan lelang murni. Jadi ini sebenarnya apa sih? Ini adalah sesuatu di antara keduanya. Oke, buat Columbus, menciptakan persaingan itu berhasil banget. Tapi, coba kita lompat 500 tahun ke depan, ke sebuah kesepakatan modern, di mana punya banyak pesaing aja ternyata nggak cukup, bahkan justru gagal total. Lelangnya jadi bencana. Selama 21 jam penuh, para penawar malah nahan diri. Nggak ada yang mau naikin tawaran. Prosesnya jadi alot banget. Semua orang cuma main aman biar nggak keluar dari permainan, tapi juga nggak mau nawar ketinggian. Kebayang nggak setelah hampir seharian penuh, dengan 7 penawar, harganya mandek di angka 66,2 juta dolar. Angka ini rendah banget, sampai-sampai penjualnya udah frustasi dan hampir nyerah aja nerima tawaran itu. Nah, karena sadar prosesnya salah, si penjual akhirnya bikin gebrakan. Mereka memperkenalkan babak survivor. Aturannya simpel, penawar terendah di setiap babak bakal ditendang keluar. Perubahan aturan ini mengubah segalanya. Dan, lihat hasilnya. Satu perubahan kecil di aturan main ini langsung bikin persaingan memanas lagi. Harga akhirnya meroket sampai 168,3 juta dolar, lebih dari 2 kali lipat. Ini bukti kalau dalam sebuah kesepakatan, aturan mainnya bisa jadi jauh lebih penting daripada para pemainnya itu sendiri. Jadi, masalah intinya tuh begini, cara berpikir kita biasanya terkotak-kotak. Kalau negosiasi, tekanannya datang dari seberang meja, lawan kita. Kalau lelang, tekanannya datang dari samping, dari para pesaing kita. Padahal, di dunia nyata, seringkali keduanya terjadi barengan. Seorang profesor Harvard, Guhan Subramanian, menyebut situasi hibrida ini negotiation, atau kita sebut saja negosiasi lelang. Dan istilah ini jauh lebih akurat untuk menggambarkan hampir semua proses tawar-menawar penting yang sebenarnya terjadi di luar sana. Oke, kita udah tahu sekarang apa itu negosiasi lelang. Pertanyaan berikutnya, gimana cara menangnya? Nah, ternyata ada 3 jurus jitu yang bisa kita pakai. Orang-orang yang jago bikin kesepakatan itu nggak cuma pasrah main dengan aturan yang ada, mereka justru aktif mengubah permainan demi keuntungan mereka sendiri, pakai 3 jenis langkah ini. Contohnya nih, langkah pengaturan, seorang penawar bisa aja minta periode negosiasi eksklusif sebelum dia mau ikut lelang. Ini semacam cara bilang, kasih saya keuntungan dulu, baru saya mau main, supaya dia nggak diadu-adu sama pesaing lain. Terus ada langkah penataan ulang. Ini bisa berarti membentuk konsorsium atau kerjasama buat nawar sebuah perusahaan. Jadi, setiap anggota bisa dapat bagian yang paling mereka inginkan, hasilnya tawaran gabungan mereka jadi jauh lebih kuat dan menarik. Dan yang terakhir, langkah penghentian, yang tujuannya mengakhiri kompetisi sebelum benar-benar memanas. Contoh paling keren, datang dari bankir legendaris Bruce Waterstein. Waktu mau beli majalah New York, dia ngasih penawaran diam-diam sesaat sebelum tenggat waktu. Tujuannya, biar nggak ada perang penawaran. Tindakannya ini benar-benar mencerminkan filosofinya yang ada di layar. Saya nggak peduli aturan orang, cari tahu apa yang berhasil buat kamu. Oke, kerangka kerja ini mungkin kedengarannya canggih banget buat para bankir Wall Street ya, tapi poin pentingnya adalah ini juga berlaku buat kita semua. Bahkan, mungkin Anda setiap hari ada di tengah negosiasi, lelang, tanpa sadar. Coba deh, lihat situasi-situasi ini. Waktu Anda sadar kalau ini semua adalah negosiasi lelang, cara pandang Anda bakal berubah. Anda nggak akan lagi cuma fokus sama harga, tapi mulai mikir, gimana caranya saya bisa mengubah proses ini supaya menguntungkan saya? Jadi, pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah ini. Anda bisa aja pasrah dan menerima aturan yang dibuat orang lain. Atau, Anda bisa jadi orang yang mengubah permainan itu. Dengan mengenali kalau Anda ada dalam sebuah negosiasi lelang, Anda punya kekuatan untuk membentuk prosesnya, bukan cuma jadi pesertanya.